the one who's watching this in the whole entire world, don't forget that always believe in yourself no matter what happen right now. And as a model, Karina, as a model, I have always believed in myself since I was a child. I always believe that the future depends on the future. So always believe that the future have a way on you, and you always have to believe on what's happening surround you, and always just believe in yourself. Tepuk tangan dulu Karina. Ayo rek jagongan karo caci, iso hahahihi oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lungono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu ngene jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Sekarang kita akan kedatangan tamu anak putri remaja Indonesia tahun 2022 kemarin, dan anak ini mempunyai suatu potensi yang luar biasa, baik di bidang model, di bidang sosial maupun di film. Anak Surabaya, namanya adalah Karina Alia Afandi. Tepuk tangan untuk Karina. Panggilannya Karina ya? Iya, benar. Karina, sejak kapan kamu ada minat dan tertarik dengan dunia model? Karina sih sebenarnya minat dengan dunia model tuh barusan ya, karena Karina itu dulu waktu itu Karina tuh browsing di Instagram, dan Karina melihat ada pemilihan putri anak Indonesia formnya. Terus mama ngomong ke Karina, "Me, ayo kita ikut ini." Coba-coba. Jadi Karina itu bukan ekspektasinya yang menang atau udah ada pengalaman ikut pageant. Jadi ini adalah pageant pertama Karina, dan Karina sangat berharga karena bisa memenangkan top 5 di nasional. Dan makanya itu Karina itu emang barusan banget mengikuti dunia model, terus catwalk dan public speaking, semuanya masih baru. Tetapi Karina dulu waktu kecil, Karina pernah nyanyi album. Jadi ya Karina emang dari kecil sampai sekarang tuh suka berdiri di depan stage. Itu waktu mau ikut Putri Anak Indonesia, itu sudah mengikuti kursus model atau belajar sendiri, atau siapa yang membimbing? Jadi Karina waktu mengikuti yang Putri Anak Jawa Timur, Karina tuh sebenarnya nggak tahu mau catwalk di mana, public speaking di mana. Karina tuh nggak tahu sama sekali, karena kan apa yang Karina dibilangin ini masih baru banget buat Karina. Jadi pertama sama mama itu dibilangin, "Me, sini mama aja yang catwalkin kamu, mama bisa," gitu. Terus kita tiba-tiba lihat orang-orang yang daftar di sana, kok catwalknya udah bagus, lesnya, public speaking, semuanya itu udah bagus. Jadi waktu yang Karina pemilihan Jawa Timur itu masih baru banget untuk Karina. Jadi Karina lesnya cuma sebentar, cuma 2 bulan, sebulanan catwalk. Terus Karina nggak les public speaking, karena buat Karina, karena emang udah bisa public speaking. Terus kan buat Karina, mungkin public speaking nggak terlalu kayak haruskan gitu ya. Ternyata waktu Karina memenangkan di Jawa Timur, Putri Anak Jawa Timur Pariwisata, Karina ke nasional, ternyata harus public speaking. Dan public speakingnya itu ada banyak, ada yang tentang bullying, ada yang tentang perbedaan ini suku gitu. Masih banyak yang kita harus hafalin, dan akhirnya Pami lesin Karina public speaking. Waktu Putri Anak Jawa Timur, Karina juara berapa? Juara 2. Oh, juara 2. Iya, benar. Ikut di mana waktu itu? Waktu itu Karena lupa ya tempatnya di mana. Rasanya Swiss Bell Hotel. Oh, Swiss Bell. Iya, yang di Tunjungan, di deket-deket Tunjungan sana. Ballroomnya besar gitu. Terus di karantina itu cuma sehari. Ada nari, ada speech, ada catwalk gitu.
Berapa orang dari Jawa Timur yang dikirim pada saat Putri Anak Indonesia 2022? Kalau yang di nasional ya? Nasional, Jawa Timur. Yang di nasional tuh ada 16 provinsi dan totalnya ada 39 orang. Dari Jawa Timur berapa orang? Dari Jawa Timur ada 3. 3 orang. Yang juara 1, juara 2, juara 3? Iya. Dari Surabaya semua itu? 2 dari Surabaya, yang 1 aku lupa sih. Oh. Pada saat di karantina di Jawa Timur kan 1 hari ya? Iya, sehari doang. Itu yang karantina dan diajari apa saja pada saat itu? Jadi pagi kita ada pertama cuman kayak bilangin kayak hari ini kita ada apa gitu. Terus kedua kita ada photoshoot di atas. Jadi mungkin ini kayak tempatnya tuh kayak panas kan. Jadi ini kayak model-modelnya dari Jakarta gitu. Harus lewatin badai panas gitu. Panas, terus abis gitu ada ini latihan untuk dance. Jadi sebelum grand final itu ada yang namanya dance. Jadi opening dance seperti Putri Indonesia gitu kan juga ada opening dance. Kita diajarin itu. Terus kita juga ya itu terus kita suruh makeup, udah selesai makeup terus langsung grand final. Jadi semua itu satu hari doang. 1 hari doang ya? Iya. Pada saat public speaking, pertanyaan apa yang paling sulit? Saat itu, yang diingat aja? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Yang di Jawa Timur itu paling susah tentang apa sih cantik itu diri kita sendiri atau muka gitu loh. Cantik atau pikiran. Kayak pertanyaannya gitu? Iya, itu buat Karina emang susah karena buat Karina sama gitu. Apa? Waktu itu kamu jawab apa? Waktu itu Karina jawab, jadi karena waktu itu pertanyaannya itu dikasih 10 pertanyaan gitu. Milih? Jadi di 10 pertanyaan nanti kita harus hafalin itu semua jawabannya. Terus kita harus sudah ada jawabannya ya? Loh enggak, kita bikin sendiri. Jadi iya, kita bikin sendiri jawabannya, dikasih pertanyaannya. 10. Iya, terus jadi kita harus hafalin langsung 10-nya. Terus waktu di grand final kita ada kayak bowl, banyak kertasnya, kita harus memilih satu. Dan itu dari 10 pertanyaan salah satu gitu. Oh. Perbedaan cantik dan? Perbedaan cantik buat kamu boleh pakai bahasa Inggris nggak? Boleh. For you, is it more important your brain or your beauty? Jadi kayak lebih kepintaran kamu atau kecantikan kamu gitu. Nah, kamu milih apa? Kepintaran apa kecantikan? Karina kan sih. Milih kan? Waktu itu milih. Iya, milih. Kalau Karina waktu itu jawaban yang Karina mau jawab itu pikiran, kayak your brain. Karena buat Karina cantik itu emang udah awal. Kamu itu udah dibuat sama Tuhan, jadi kamu pastinya udah cantik ya. Bagaimana kamu cara memakai baju, gimana cara kamu berbicara, itu tuh udah, kamu juga harus udah cantik semua. Merupakan karunia. Iya, itu merupakan karunia. Tetapi kalau pikiran, kayak your brain, how you do stuff, itu kamu harus melatih sendiri. Karena sejak kecil kamu harus melatih di sekolah gitu. Jadi buat Karina, pikiran itu lebih important daripada kecantikan. Setelah kamu menjadi duta Putri Anak dan masuk di Jakarta, mewakili Jawa Timur, persiapannya seperti apa? Persiapannya Karina sih agak push ya, karena Karina kan ada di situ, ada talent, terus juga ada. Talentnya apa waktu? Nyanyi sama main piano. Oh, main piano juga ya? Iya, jadi main pianonya itu bawanya dari Surabaya. Pianonya bawa Surabaya? Iya. Oh, nggak disediakan panitia? Enggak, jadi semua di sana itu udah kita bawa sendiri. Kamu mau main violin, kamu mau main apapun itu kamu bawa sendiri di rumah. Jadi di karantina pun juga diajarin tentang kamu melatih dirimu sendiri untuk cepet kayak gercep gitu. Nggak boleh di waktu karantina Putri Anak Indonesia itu nggak boleh didampingi orang tua. Boleh, tetapi suggest-nya buat Karina, kamu melakukan apapun sendiri, jangan sama mamamu terus bikinlah teman, bersosialisasi gitu. Oh, jadi
untuk bisa bersosialisasi Iya, satu ya, sama juga lainnya. untuk melatih bersosialisasimu, terus jangan kayak duduk tuh sama mama terus gitu. Karena kan kalau kamu sama mama kan bisa di rumah, di kapanpun. Tapi kalau karantina kan cuma 1 minggu, dan cuma 1 minggu kamu harus hargai dan buat teman banyak di situ. Yang pernah kamu lakukan pada saat karantina, yang paling menjadi ingatan kamu dan menjadi daya tarik kamu saat karantina itu kan ya mama agak jauh semuanya, apa sama bersosialisasi dengan teman, manfaatnya seperti apa yang kamu dapatkan? Kalau buat Karina, manfaat dari karantina, apalagi kan di situ kan ada 16 provinsi. 16 provinsi. Iya, yang Berarti berapa pastinya orang total? ada 39. 39 orang. Makanya apa yang Karina belajar dari nasional itu belajar dengan suku-suku yang lain dan juga toleransi yang pastinya. Misal mereka cara ngomongnya, terus berpakaiannya, rambutnya, terus ininya apa? Kulitnya, semua tuh kan berbeda kan. Surabaya, Maluku, Bali, semuanya Ambon. beda. Ambon kan semua itu beda. Tetapi buat Karina, apa yang Karina belajar di situ itu meskipun kayak itu semua beda, tetapi semua itu masih kayak bagus semua gitu, kayak perfect. Jadi rasa Englishnya, persaudaraan, iya, persahabatan itu benar-benar ada ya? Iya, meskipun sukunya kita beda, tetapi kayak talentnya kita tuh beda-beda. Jadi kita tuh harus, meskipun itu bukan teman kamu atau kamu nggak dekat, tetapi kamu harus sikap toleransi kepada orang itu. Finalnya itu diambil berapa orang? Maksudnya 10? gimana ya? Oh, waktu final putri anak Indonesia itu berapa? Dari 30 itu diambil berapa orang? Oh, yang di Jakarta Yang di tuh Jakarta, kan, yang di iya, Jakarta, yang di Jakarta tuh kan 39 orang. 39 orang, ya. terus? Terus diambil 15. 15 final? 15, iya, 15 final. 15 itu cuma catwalk lagi gitu. Terus diambil lagi 15? Iya, diambil lagi sisa berapa? 15, cuma catwalk, sisa 10. Sisa 10, yang masuk 10 ini harus speech. Jadi harus melakukan kayak advokasi kamu untuk ini, untuk nasional ini. Kalau Karina, advokasi Karina tentang budaya Indonesia. Dan itulah kenapa Karina memenangkan Putri Anak Indonesia Budaya. Ya. Terus habis top 10, diambil top 5 gitu. 39, diambil 15. Ambil 15, 10. Final langsung 10? Iya, langsung Besar. 10. Dari Jawa Timur cuma kamu aja? Enggak, yang dari Jawa Timur Kayla juga. Ada anak, oh dua Iya, orang? 2 orang. Oh 2 orang. Setelah 10 besar, Terus diambil 5. diambil 5? Iya. 5 ini sudah diambil juara 1, 2, 3 dan harapan? Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang top 5 ini ada judulnya. Yang pertama Putri Anak Indonesia itu yang juara 1. Kedua itu Putri Anak Indonesia Pariwisata. Jadi mengenalkan pariwisata di Indonesia. Ketiga itu Putri Anak Indonesia Lingkungan. Jadi tentang lingkungan, tentang pohon, tentang semuanya. Terus yang juara 4 itu Karina, Putri Anak Indonesia Budaya. Karina Putri Anak Indonesia Budaya. Iya, benar. Terus yang kelima Putri Anak Indonesia Pendidikan. Jadi kayak ke sekolah-sekolah, terus mengajarkan pendidikan gitu. Berarti sebagai Putri Anak Budaya Indonesia, pada saat kamu speak, mengutarakan dan memprestasikan masalah budaya, apa yang kamu sampaikan? Tentang kebudayaan, waktu di final? Waktu di final, Karina itu di video kampanyenya Karina itu tentang Karina melestarikan permainan tradisional ke kampung, namanya Kampung Dolanan gitu. Kampung Dolanan yang di Posowati? Iya, benar. Mas Pati. Ya, Karina itu melestarikan permainan tradisional. Kadang kalau misalnya mau, Karina juga banyak permainan tradisional. Karina ke Malang, Karina ke sekolah-sekolah, seluruh sekolah di Indonesia lah, pendingnya Karina ya. Terus Karina melestarikan kepada anak-anak yang tidak tahu apa itu permainan tradisional. Terus mereka seneng banget gitu, kayak Karina seneng banget untuk mengasih mereka permainan tradisional. Karena mereka bermain dengan temennya mereka itu membuat Karina kayak sangat kayak sangat sedih, terus kayak juga seneng gitu. Permainan tradisional apa yang waktu kamu tampilkan yang dari Surabaya khususnya dari Jawa Timur pada umumnya waktu itu? Karina tuh sering melestarikan permainan tradisional tuh dakon, bekel, hula hoop,
Apa? Hula hoop. Oh, hula hoop. Iya, ya. hula hoop. Hula hoop kan udah asing Iya, seluruh iya, dunia iya, kan iya. udah pasti Ada tahu orang. hula hoop terus. Hula hoop, terus ada kelapa itu kayak enggrang-enggrang. Oh, enggrang. Tapi Enggrang. yang dari kelapa. Iya, ada yang kelapa juga karena mengasih yang kelapa juga yang dari kayu itu Ada juga yang ada kayu. yang bambu itu. Heeh. Terus Karina juga mengasih apa lagi ya? Kitiran. Oh, kitiran. Kitiran. Terus waktu itu Karina melestarikan lato-lato. Lato-lato Iya, itu udah pas itu waktu lagi viral itu Karina ah. mengasih orang-orang lato-lato. Tapi kan sekarang kan orang-orang udah merasa, ih lato-lato tuh udah suaranya berisik gitu. Jadi ya udah deh Karina mengikuti peraturan. Oh, nggak bak sodor. Apa? Bak sodor. Nggak sodor tahu, itu. belum Oh, tahu. belum tahu? Belum tahu. Yang itu loh, yang permainan anu itu. Yang apa itu, yang sama tim, permainan tim. Jadi itu adalah permainan tradisional menjaga satu kekompakan tim. Itu kerja sama teamworknya itu harus ada. Oh, iya, Bak iya, sodor. Itu ada itu. Iya, mungkin Di nanti mana? mungkin nanti Om bisa Nah, ya tanya itu sama bisa mengajarkan Karina biar Karina bisa mengajarkan Bak kepada sodor. anak-anak. Ya, tim, kerja tim. Iya, iya, iya. Kekompakan. Terus ada lagi itu apa tuh? Kekean itu nggak pernah ya? Nggak tahu. Oh, itu ada itu kekean. Karina tuh ada satu, tapi karena lupa ya namanya, yang kayak ada kayak lapisan-lapisan terus ada bolanya terus harus Oh, dilempar itu. apa itu kreweng itu sendiri anu itu apa itu namanya? Aduh, iya dulu Ya, ah. terus ada yang kayak gini terus ada kayak talinya itu terus harus di. Oh iya kekean, itu kekean Ya, itu. ya itu Karina juga. Ada, itu lestarikan namanya masih di kekean yang Malang. dari kayu, Iya, toh dari diadu. kayu diginiin terus bisa Begini bunyi, tapi muter-muter kadang-kadang itu. itu diadu. Iya, Diadu, bener-bener. Mana yang kalah mesti pecah itu. Ada pakunya itu di anunya. Di bawahnya itu ada pakunya. Iya. Oh iya biar bisa ini Biar kan muter biar itu, muter ada ya. pakunya, diputus seperti itu. Oh, kamu video presentasinya di situ ya? Iya, Karina video presentasinya waktu di nasional tuh tentang budaya. Jadi Karina itu emang dari kecil, mama papa Karina tuh selalu mengajarkan tentang permainan tradisional. Karena mami kan dulu juga sering main permainan tradisional kepada teman-temannya mami gitu. Jadi mami emang udah dari kecil mengajarkan Karina. Dengan itu Karina membuat video profil tentang permainan tradisional karena Karina ingin mengajarkan anak-anak betapa asiknya permainan tradisional ini gitu, dan juga bisa mengurangin gadget gitu. Kan banyak anak yang kena minus gara-gara gadget, dan itu kan tidak juga melatih sosialisasi juga kan. Jadi ternyata kamu juga pernah menjadi putri duta narkoba ya? iya, duta anti narkoba. Duta anti narkoba, Iya. gimana ceritanya? Jadi papa saya tuh emang itu pekerjaannya tentang kayak bea dan cukai gitu loh. Terus papa saya tuh punya teman namanya Syarif Hidayat, itu kepala anti narkoba gitu. Bea dan cukai lah. Jadi temennya papa saya itu pingin Pak Syarif Hidayat tuh pingin Karina untuk mengajak Karina untuk menghimbau anak-anak untuk menjauhin narkoba. Karena narkoba kan sekarang kan gimana sih awalnya narkoba itu? Kan karena mereka itu kurang percaya diri, makanya mereka itu memakai narkoba. Dengan itu Karina, setiap Karina mau speech di depan stage atau dimanapun, Karina selalu berbicara tentang narkoba. Karena buat Karina itu juga salah satu dampak yang negatif untuk anak-anak seusia Karina sekarang. Nah, coba kamu sampaikan pada saat state ya di depan, katakan ini undangan semua lah. Apa yang kamu sampaikan, memberikan saran bagaimana, dan akibat dampak narkoba itu kayak apa, itu kan kamu sampaikan untuk memberikan suatu pencercahan daripada bahaya laten narkoba. Coba kamu sampaikan juga. Jadi untuk Karina jauhin narkoba, karena buat Karina narkoba itu adalah salah satu hal yang tidak baik untuk diri kamu sendiri. Karena kamu dengan memakai narkoba itu bisa menyakiti diri kalian sendiri dan juga menyakitin lingkungan kalian. Dan dampak apa sih yang bisa kamu dengan narkoba ini? Kamu bisa masuk hospital dan masih banyak lainnya yang bisa dampak negatif untuk memakai narkoba gitu. Karina ini bukan cuma mempunyai suatu talenta, baik itu di model, sebagai duta anti narkoba,
Tapi mereka punya talent juga sebagai pemeran film. Film serial Lorati versi SCTV, seri kedua yang kemarin. Ceritakan gimana kemarin kok bisa salah satu daripada pemain serial SCTV Lorati seri 2? Jadi gimana sih Karina kok bisa menjadi pemeran di Laraati? Karena Karina waktu itu mengikuti casting. Oh, casting. Iya, casting. Yang pertama nggak ikut ya dulu ya? Enggak, Oh, karena nggak yang ikut, kedua, soalnya oke. ya belum ikut sih ya Iya, emangnya. iya. Belum tahu ya waktu itu? Iya, belum tahu. Terus akhirnya kok ada pembukaan Laraati, casting, ya udah Karina ikut gitu. Karena ikut untuk casting Laraati dan Karina dapatkan tempat di situ yang namanya Ika. Apa sih kenapa Karina itu kok, dan Karina kan sebagai model kan, selama ini karena model dan tiba-tiba ada main film, jadi ini adalah salah satu hal yang sangat berbeda untuk Karina. Jadi karena di situ harus belajar, tetapi selamatnya di situ kan ada Kak Bayuska kan, jadi Karina juga diajarin banyak hal di situ gitu. Dan buat Karina ini juga tantangan karena pemeran Karina Ika dan Karina sekarang tuh sangat beda. Kalau Ika tuh kan orangnya yang lupaan gitu, terus ragu-ragu gitu kan orangnya. Lah itu tuh salah satu pemeran yang beda banget sama Karina. Karina yang sungguhan Karina ini, Karina tuh bukan orang yang suka lupaan sih ya, karena itu orangnya anggapnya cepat. Jadi buat Karina itu juga hal yang sangat baru, tetapi Karina juga sangat apresiasi ada sebuah oportunitas yang Karina bisa memaini di sebuah film. Iya. Waktu di film Lorati itu kan bahasanya bahasa Jawa. Iya, benar. Kamu kan sering bahasa Indonesia, paling enggak speak English atau mungkin bahasa-bahasa yang lainnya, bahasa Mandarin. Nah, ini kan hal yang baru. Iya, ya. Karena kamu kan nggak terbiasa dengan bahasa Jawa ini mau. Enggak sih, jujur Karina itu kalau di sekolah ngomongnya itu bahasa Jawa tapi mix sama bahasa Indonesia. Oh, bahasa Jawa. Kalau sama teman-temannya ya bahasa Jawaan. Bahasa Jawaan, tapi bukan bahasa Jawa full ya. Saya kan Karina nggak tahu bahasa Jawa full. Tapi karena tuh Karina di sekolah tuh dikenal sebagai anaknya medok. Medok bahasa Jawa? Iya, karena bisa sih, tapi dikit doang sih kadang. Tapi medok, logatnya Karina tuh medok. Karena papa sama mama Karina itu Jawanya juga medok. Dari kecil mereka kalau ngomong pakai bahasa Jawa, jadi karena lihat dari mereka gitu. Jadi buat Karina memakai bahasa Jawa, terus apalagi kan kalau di Laraati kan harus medok gitu kan. Full bahasa Jawa and medok gitu. Jadi ya buat Karina bukan hal yang Karina kayak susah gitu ya buat Karina, ya oke lah tinggal hafalin medok-medoknya nanti keluar-keluar sendiri. Pada saat di Lorati otomatis kan ada skripnya ya? Iya benar. Pada saat baca skrip dan saat melakukan satu dialogisasi antara satu dengan yang lainnya, pemain satu sama lainnya, ada merasa kesulitan nggak awal-awalnya? Kalau Karina bahasa Jawanya yang biasa ngomong ke orang-orang tuh gampang, tetapi karena waktu itu ada scene sama orang tua. Orang tua itu kan harus pakai bahasa Jawa yang halus. Gimana caranya memakai bahasa Jawa yang halus? Itu kan semua kata-katanya itu kan semua beda semua kan. Jadi buat Karina itu adalah suatu kesulitan buat Karina. Karina tuh harus belajar malam-malam tuh Karina masih belajar karena buat Karina tuh kesulitan banget memakai bahasa Jawa tapi yang halus gitu. Tapi bahasa Jawa yang lain sih ngobrol-ngobrol gitu biasa ya, udah biasa itu. Berapa scene kemarin? Banyak banget sih. Banyak, ya? Banyak banget. Karena di episode 9, 12, 14 kalau nggak salah, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, 7 episode ya? Iya, termasuk banyak sih. Termasuk banyak ya? Iya, banyak banget. Terus sampai tebelnya tuh segini gitu. Karena kan pertama nggak valin, terus lama-lama, nggak tau lah, saya improv aja nanti. Iya. Kalau dihafalin kan pusing. Bingung kalau pusing. itu. Iya, jadi fokusnya itu kata-katanya, tapi bukan fokus dengan percakapannya jadiannya. Jadi kita nggak bisa fokus untuk berdialogisasi secara secara langsung gitu kan, masih karena ngapalin di sini kan iya, susah. masih orang lagi ngomong gitu masih apa ya next scene, next line-ku apa ya gitu. Tapi akhirnya sama Kak Bayu, aku Karina dibilangin karena kamu nggak usah ngafalin, kamu ngerti aja poinnya, maksudnya,
terus kamu coba masukin otak kamu, terus kamu nanti ngomong aja biasa, bikin kayak ketawa-ketawa, jogging-joggingmu sendiri gitu. Akhirnya karena ya udahlah Karina pakai omongannya Karina sendiri gitu. Sekarang kamu pertama sudah menjadi putri anak Indonesia di bidang kebudayaan. Ya, benar. Pernah menjadi duta anti narkoba. Ya, benar. Pernah main film ya toh, yang khusus bosone boso Jawa, ya toh. Terus sebenarnya sejak kecil kamu punya keinginan cita-cita nantinya itu menjadi apa sih? Karina sebenarnya waktu Karina kecil, Karina tuh suka ganti-ganti terus ya, karena apa yang Karina lihat dari orang gitu. Karina sekarang apa yang Karina pingin menjadi tuh itu lawyer. Oh, lawyer. Ya, lawyer. Jadi sekolahnya pembicara apa? Lawyer itu pengacara. Ya, pengacara. Kenapa kok ingin jadi lawyer? Karena Karina sejak kecil itu suka, misalnya ada teman Karina ngomong tentang suatu hal yang salah. Karina tuh suka membenarkan mereka terus. Jadi Karina tuh emang itu suka menjadi lead gitu loh. Emang Karina tuh emang pingin one step ahead. Dan aku tuh waktu kecil pernah tanya papa, Pak, apa sih kerjaan yang masukin tentang public speaking, terus ngomong tentang our state gitu, kayak tentang apa yang kita, opini kita. Terus papa ngomong, kamu jadi pengacara aja. Itu kan cocok sama kamu. Terus apalagi kan sekarang pengacara kan dibutuhkan banget kan. Jadi mungkin di masa depannya itu Karina bisa menjadi pengacara gitu. Oh gitu ya, cita-citanya gitu ya. Berarti nanti sekolahnya sarjana hukum harusnya. Ya, amin. Nah, coba yang terakhir sampaikan kepada anak-anak Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya yang seusia kamu, apa kiranya yang harus dilakukan usia-usia seperti kamu ini? Buat Karina sih, tidak perlu ya mengikuti pageant atau apapun seperti gitu. Tetapi buat Karina, seusia sejak kecil sampai the future, kalian tuh pede aja. Meskipun ada orang yang bilangin kamu tuh jelek, kamu tuh kurang bagus, kamu tuh apa, jangan dengerin mereka. Karena mereka itu cuman kayak jealous sama kamu. Jadi kamu tuh jangan dengerin mereka. Kamu tetap berharga tentang apa yang Tuhan udah membuat kamu, menjadiin kamu. Dan hobi kita kan semua beda-beda. Tetapi buat Karina semua hobi itu pastinya sangat bagus. Dan yang penting percaya diri tuh selalu nomor 1 gitu. Sampaikan dengan bahasa Inggris, mungkin dilihat dari teman-teman kamu yang di Filipina, karena mau ketemu di tempat lainnya. Coba. Bahasa Inggris ya? Yeah. For me, the one who's watching this in the whole entire world, don't forget that always believe in yourself no matter what happen right now. And as a model, Karina, as a model, I have always believed in myself since I was a child. I always believe that the future depends on the future. So always believe that the future have a way on you, and you always have to believe on what's happening surround you, and always just believe in yourself. Tepuk tangan Karina. Terima kasih Karina, banyak sekali tadi yang disampaikan pengalaman-pengalamannya, padahal usianya masih berusia berapa tadi? Umur 13. 13 tahun, tapi banyak suatu raihan prestasi yang telah dicapai. Oleh karena itu, ojo lali nonton YouTube Cak Ji, di-subscribe dan bunyikan lonceng, nanti join sama Karina. Terima kasih Karina. Makasih. Terima kasih.